Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Tentu mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak ingatkan kembali, situasi sekarang masih pandemi COVID-19 ya, masih pemberlakuan PPKM di level 4 ini. Kemarin Bapak Presiden memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 4 ini sampai tanggal 9 Agustus. Oleh karena itu tetap jaga protokol kesehatan, selalu di rumah. Kalau kalian bepergian keluar ya, jangan lupa memakai masker. Dan Bapak juga perlu ingatkan, kalau tidak terlalu urgen atau tidak penting-penting amat, janganlah keluar. Kurangi waktu bermain di luar karena situasi masih seperti ini. Dan jangan lupa seringlah mencuci tangan ya sebelum makan. Kemudian menghindari kerumunan di luar ya. Kemudian jaga pola makan yang sehat, pola makannya yang teratur. Jangan makan atau jajan sembarangan, apalagi sering makan es ya, gorengan-gorengan, karena situasi cuaca sekarang masih pancaroba ya. Pancaroba itu rentan akan penyakit ya. Baik anak-anakku sekalian, kelas 2 ya, dimanapun berada, kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam masih dalam materi Nabi Muhammad SAW, teladanku. Bapak akan bacakan tentang kaitannya KD atau kompetensi dasar yang harus diketahui oleh siswa. 3.15 memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian 4.15 menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW ya. Nah, kemarin masih mengupas tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW ya, namun belum semuanya tuntas, dan hari ini kita akan lanjutkan kembali materinya. Namun sebelum memasuki materi, terlebih dahulu kita sholawatan ya, sholawatan tentang kisah Rasul. Lirik yang pertama itu menggunakan Arab ya. Rohatil atyaru tashdu filayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimma'ani ahmadi. Rohatil atyaru tashdu filayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimma'ani ahmadi. Wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka.
2 bulan di kandungan wafat ayah handanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu terpuja. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Cukup 2 bait saja karena ada 4 bait ya. Nah, tugas pertama itu kamu menyanyikan lagu kisah Rasul langsung saja dari mulai Abdullah nama ayahnya ya. Itu lirik pertama. Lirik keduanya 2 bulan di kandungan wafat ayah handanya ya, sampai tadi yang terakhir Bapak nyanyikan. Itu tugas pertama. Nah, kita lanjutkan materinya tentang ini ya, sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah sebagian ditulis oleh kalian ya. Sikap jujurnya itu ketika Nabi Muhammad SAW tidur di Hijr Ismail ya. Hijr Ismail itu tempat antara Ka'bah dengan rumah beliau ya. Satu riwayat ada yang mengatakan di rumah beliau. Pada malam itu ketika beliau sedang tidur, datanglah 2 malaikat, yang malaikat Jibril dengan Mikail ya. Kemudian membawa beliau, menggotong beliau ke suatu tempat, yaitu di Hijr Ismail. Lalu beliau dibedah dadanya, dibedah, dibelek, lalu diambil hatinya. Hatinya inilah kemudian dicuci ya oleh malaikat Jibril di sebuah bejana, baskom lah kalau gitu. Di baskom itu berisi dengan air Zam-Zam. Lalu hatinya Nabi Muhammad dicuci dengan air Zam-Zam. Setelah itu dimasukkan kembali ke dalam hati Nabi Muhammad ya, ke dalam badannya. Itu hatinya dicuci itu supaya bersih dari sifat-sifat kotor ya, seperti sifat jelek ya, supaya terjauh dari sifat-sifat setan. Kemudian berangkat di malam itu ya. Kemudian singkat cerita itu beliau berangkat dibawa oleh malaikat Jibril dengan malaikat Mikail menggunakan buruk. Nabi Muhammad naik buruk ya, semacam kayak keledai dari waktu itu dari Ka'bah ya, di Masjidil Haram di kota Mekah, berangkat menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina yang sekarang Palestina. Dalam satu malam itu menggunakan buruk. Di sana sudah ngumpul beberapa nabi ya, ribuan nabi yang sudah meninggal menyambut Nabi Muhammad sholat. Setelah sholat lalu beliau naik ke atas, yaitu ke langit pertama. Nah, di langit pertama itu beliau ketemu dengan Nabi Adam. Kemudian naik lagi ke atas langit kedua ya, ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit ketiga Nabi Isa alaihissalam, naik ke keempat Nabi Musa alaihissalam ya, kelima. Kemudian sampai 67, di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu terakhir beliau naik lagi ke atas, yaitu ke Sidratul Muntaha, yaitu singgasana Allah Subhanahu wa taala. Di sana beliau mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itulah waktu pertama kali ibadah sholat diperintahkan ketika baginda Rasul melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj di Sidratul Muntaha. Ya, singkat cerita, beliau sudah turun ke bumi dalam satu malam. Bayangkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit pertama sampai 7 Sidratul Muntaha, kembali lagi ke bumi dalam satu malam. Nah, kira-kira masuk akal tidak coba nak? Dalam satu malam. Kira-kira kalau dari sini, dari Jakarta ke Surabaya saja gak mungkin dalam 1 jam ya. Gak mungkin dalam waktu, atau misalkan dalam waktu 2 jam, paling 8 jam atau 7 jam ya, 9 jam. Nah ini bayangkan dari kota Mekah ke Palestina itu sudah melewati beberapa negara, belum lagi naik ke langit pertama, langit kedua, langit 3 sampai 7 sampai Sidratul Muntaha, jauhnya luar biasa, dilakukan dalam 1 malam. Nah, Nabi Muhammad menceritakan kejadian ini kepada para sahabatnya, dan salah satu sahabat yang pertama kali percaya dan membenarkan cerita Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau itu dijuluki As-Siddiq. As-Siddiq itu membenarkan, orang jujur yang membenarkan. Jadi membenarkan cerita Nabi. Ya, dikala orang-orang Quraisy tidak percaya, wah ini Muhammad ini tukang bohong, Muhammad ini dusta. Mana ada orang bisa melakukan perjalanan segitu jauhnya dilakukan dalam 1 malam. Jadi mereka tidak percaya, pembohong katanya, pendusta. Tapi Abu Bakar si As-Siddiq percaya, sebab baginda Rasul adalah orang yang jujur, menceritakan apa adanya, membenarkan sesuatu kejadian sesuai dengan fakta ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra menyebutkan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu sudah dijelaskan perjalanan beliau tuh. Subhanalladzi, maha suci Allah, li'abdihi lailam minal masjidil haram, yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Jadi sesuatu yang kira-kira di luar nalar, tidak mungkin menurut akal manusia, tidak mungkin nih. Itu dilekatkan subhana, maha suci Allah. Jadi sesuatu yang di luar nalar kita kembalikan kepada Allah, maha suci Allah. Hanya Allah lah yang bisa melakukan semua itu. Kalau manusia mah tidak bisa kecuali Allah ya. Nah, disinilah sifat jujur Nabi Muhammad sudah terlihat. Kemudian jujur yang lain, Nabi Muhammad ketika itu berdagang ya di kota Syam, diajak oleh Abu Thalib. Ini beliau juga jujur. Kalau beliau berdagang itu mengatakan kepada pembelinya, kalau barang ini dikatakan bagus, ya memang bagus. Kata Nabi Muhammad, ini barangnya jelek, ya ada bolong-bolongnya, kainnya rusak, dikatakan sesuai dengan apa adanya. Kalau model sekarang kan banyak orang yang dagang tidak jujur, menyembunyikan cacat suatu barang, barangnya jelek dikatakan bagus, oh ini bagus loh, harganya original, padahal di situ barangnya jelek, ada sobeknya segala macam. Nah, inilah kejujuran di zaman sekarang tuh sulit. Makanya anak-anak di kelas 2 ini ya, berperilakulah jujur, jangan dusta kepada siapapun, berucap jujur ya, kepada orang tua ya, kepada ayah bunda jujur. Kalau diberi uang jajan sama orang tua 5.000 misalkan, kamu jajan 2.000, lalu orang tua bertanya, jajan tadi dikasih 5.000, beli apa aja, habis berapa? Kamu bilangnya udah habis semua 5.000, padahal jajannya hanya 2.000. Nah, itu berarti kan tidak jujur. Katakan saja jujur, tadi udah jajan 2.000 mah ya. Nah, berarti kan ada kembalian 3.000. Kalau sudah jujur, pasti orang tua bangga. Wah, berarti jujur anak. Ya udah, 3.000-nya pegang nak. Udah tabung saja nak. Kan begitu, enak kalau jujur tuh. Nah,
Kepada guru juga sama jujur ya. Kalau kata guru, anak-anak, kenapa kamu mengerjakan tugasnya kok jam 12, di waktu sore, padahal pelajaran agama di pagi hari. Ya, kalau tidak jujur, maaf Pak, HP-nya rusak, padahal HP-nya benar. Kenyataannya orangnya tidur, anaknya tidur. Nah, itu berarti kan tidak jujur. Udah katakan saja jujur, maaf Pak, saya tidur Pak, bangunnya siang segala macam. Kan enak. Kita juga menilainya itu kejujuran, bukan poin daripada dia bangun siang atau tidak ya. Guru juga tidak bakal marah seperti itu ya. Nah anak-anak sekalian, maka dengan jujur kepada diri sendiri kita akan selamat ya, di dunia dan di akhirat ya. Nah, anak-anak setelah tadi menyimak cerita Bapak ya, sekarang tugas kamu adalah tugas kedua ya, tadi tugas pertama, tugas kedua adalah yaitu satu. Nah, ini diberi pertanyaan tapi nanti catat pertanyaannya ya. Satu, siapakah yang menjemput Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berada di Hijr Ismail? Nah, 2 malaikat nih. Siapakah 2 malaikat yang menjemput Nabi Muhammad ketika beliau berada di Hijr Ismail? Sebutkan 2 malaikatnya ya. Satu. Yang kedua, menggunakan kendaraan apakah Nabi Muhammad ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Nah, yang ketiga, Nabi Muhammad SAW ketika naik ke atas di langit pertama ketemu dengan Nabi siapa? Yang keempat, di langit yang ketujuh Nabi Muhammad juga bertemu dengan Nabi siapa? Nah, yang kelima nih, siapakah sahabat Nabi yang mempercayai dan membenarkan cerita Nabi di waktu Isra Mi'raj? Siapa nama sahabatnya ya? Itu saja 5 pertanyaan. Silakan dijawab, nanti di-share di grup agama. Mungkin itu saja ya pembelajaran dari Bapak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.